Halo, selamat datang para penebeng wifi di film Mumi Permumian. Kali ini kita akan rekap film seru. Diceritakan seorang putri cantik bernama Ahmanet yang membangkitkan sang dewa kematian yang bernama Z. Cepat saja sambung ke wifi tetangga, siapkan kopi, camilan, jam dinding, yuk langsung ke muminya. Film diawali diperlihatkan sekelompok pekerja terowongan kereta api bawah tanah menemukan sebuah situs makam purba di bawah kota London. Dengan cepat, hal itu menjadi berita besar dan semua orang akhirnya sadar kalau kota London memang sejak dahulu dibangun di atas makam purba. Di sana, para petugas sedang memeriksa makam. Tiba-tiba datang sekelompok orang dengan jas hitam menyuruh para pekerja untuk pergi karena jalur kereta sudah dipindahkan dan saat ini mereka yang akan mengambil alih makam. Kembali ke masa lalu, dahulu kala di Mesir kuno hiduplah seorang putri yang bernama Ahmanet. Ia dibesarkan sebagai pewaris tahta tunggal Firaun dan akan menjadi ratu Mesir, dianggap seperti dewa bagi rakyatnya. Namun, semuanya berubah ketika suatu hari istri Firaun melahirkan anak laki-laki, di mana hal itu berarti impian Ahmanet menjadi ratu akan sirna. Ahmanet yang penuh amarah lalu melakukan sebuah ritual perjanjian dengan iblis kematian. Saat ritual berlangsung, muncul sesosok hitam yang memberi Ahmanet sebuah belati dengan mutiara merah di gagangnya. Setelah menerima belati, seketika tubuh Ahmanet bereaksi. Kini, dia berubah menjadi budak iblis. Dengan belati itu, Ahmanet membunuh Firaun, istrinya, dan sang bayi laki-laki. Lalu, melanjutkan tugasnya untuk membangkitkan dewa kematian melalui perantara tubuh seorang laki-laki yang dia pilih. Saat Ahmanet akan menusukkan belati ke jantung sang pemuda, dia ditangkap oleh para pendeta kerajaan. Dan karena dosanya yang telah bersekutu dengan iblis, Ahmanet dimumikan hidup-hidup. Tubuhnya dibawa menjauh dari Mesir dan dikuburkan di sebuah makam keramat. Kembali ke masa kini, di tengah gurun pasir Irak, dua orang tentara Amerika membolos dari tugasnya untuk mencari harta karun. Mereka adalah Nick dan Phil. Berdasarkan panduan peta harta karun yang sebelumnya dia curi oleh Nick, dia mengajak Phil menerobos masuk ke sebuah desa yang saat ini sudah dikuasai para pemberontak. Namun, ternyata rencana tidak berjalan dengan lancar. Setelah ke dalam desa, Nick dan Phil diserang oleh sekumpulan pemberontak bersenjata yang jumlahnya sangat banyak. Mereka berdua pun terpojok dan panik, lalu menelpon markas militer Amerika meminta bantuan. Beberapa saat kemudian datang drone dan menggempur menggunakan bom di lokasi kejadian. Para pemberontak pun terlihat kocar-kacir berhamburan kabur. Terlihat lubang besar akibat ledakan di tengah jalan, dan beberapa saat kemudian terjadi longsor di tanah yang menyebabkan mereka terperosok ke bawah. Ledakan barusan membuka sebuah makam rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Beberapa saat kemudian, semua personil militer Amerika datang ke tempat itu. Tak ketinggalan, sang atasan pun datang dan langsung memarahi Nick dan Phil yang bertindak sendiri tanpa arahan. Sang atasan sudah paham kebiasaan Nick dan Phil yang suka mencuri artefak kuno di Timur Tengah untuk dijual ke pasar gelap. Saat perdebatan berlangsung, tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Halsey. Wanita itu langsung menampar Nick dikarenakan telah mencuri peta harta karun miliknya. Halsey merupakan arkeolog purba yang sedang meneliti di sana. Dirinya terkejut di balik lubang akibat ledakan terdapat makam Mesir kuno yang dia cari. Namun, dia bingung kenapa makam Mesir bisa ada di Irak, sedangkan jarak antara Mesir Irak begitu jauh. Lalu, sang atasan ingin Nick dan Phil bertanggung jawab atas kejadian ini. Mereka berdua diberi misi menemani Halsey masuk ke dalam lubang untuk memeriksa isinya. Akhirnya, mereka bertiga pun turun sambil membawa perlengkapan. Sesampainya di bawah, Halsey melihat tetesan air raksa mengarah ke suatu tempat. Di sini, Halsey mulai merinding karena kepercayaan orang Mesir, air raksa dipercaya mampu melemahkan kekuatan sihir. Setelah menyelidiki, mereka menemukan sesuatu. Akhirnya, mereka menyalakan lampu untuk masuk ke ruangan yang lebih dalam. Saat Halsey sedang memeriksa, Nick melihat sesuatu yang aneh yang tergantung dan terhubung oleh tali. Dengan tanpa pikir panjang, menembak tali itu hingga terjadi reaksi. Tiba-tiba, dari dalam kolam muncul peti mati sarkofagus kuno yang amat mengerikan.
Tak lama, muncul ribuan laba-laba di sekeliling mereka. Laba-laba itu menggigit File yang membuat kesakitan. Akhirnya, ia menembaki laba-laba itu. Sedangkan Nick yang sedang memandangi sarkofagus tiba-tiba melihat kilasan bayangan aneh di masa lalu. Melihat sosok wanita cantik di tengah padang pasir berjalan ke arahnya. Wanita itu adalah Ahmanet. Ahmanet berkata kalau Nick orang yang terpilih. Sesaat kemudian, Nick pun kembali sadar. Mereka pun meminta bantuan helikopter untuk mengangkut sarkofagus itu. Mereka membawa sarkofagus menuju sebuah pesawat angkut yang akan membawa para pasukan kembali ke Amerika. Dari jauh, Nick melihat badai pasir yang semakin mendekati mereka. Semua orang pun bergegas memasukkan sarkofagus ke dalam pesawat dan langsung lepas landas. Beruntung, pesawat bisa menembus badai pasir dengan selamat. Di dalam pesawat, File yang sebelumnya tergigit laba-laba perlahan-lahan tewas tanpa diketahui siapapun. Keesokan harinya, saat semua orang sedang duduk tenang, File tiba-tiba kembali bangkit dari kematiannya dan berusaha memutus tali sarkofagus. Tak hanya itu, File juga menusuk pimpinan sendiri dengan pisau hingga mati. Semua orang pun panik saat File mendekati yang lainnya dan hendak menusuk. Nick pun langsung menembaknya beberapa kali dan akhirnya File pun tidak bergerak lagi. Tak hanya itu, tiba-tiba burung gagak menyerang pesawat dan membuat pesawat itu mengalami kerusakan parah. Sebelum pesawat jatuh, Nick menyelamatkan Halsey menggunakan parasut. Namun, ternyata Nick tidak memiliki parasut. Alhasil, dia ikut terjatuh bersama pesawat menabrak sebuah gereja. Keesokan harinya di London, Halsey ditemani petugas kepolisian diajak memeriksa jasad korban pesawat. Di dalam kamar mayat, sesosok tubuh kembali bangkit. Dia adalah Nick. Ternyata dirinya belum mati dan yang membuat Nick kaget, di sana muncul File yang seharusnya mati juga. Tak lama kemudian Halsey pun masuk untuk memeriksa. Alangkah terkejutnya melihat Nick masih hidup berada di depannya. Sosok File yang barusan juga tiba-tiba menghilang. Scene berpindah di tempat lain di TKP jatuhnya pesawat. Terdapat 2 orang petugas kepolisian datang untuk memeriksa puing-puing pesawat itu. Di sana, salah satu polisi melihat sebuah sarkofagus dan karena penasaran, dia pun membukanya. Tiba-tiba muncul serangan mumi dari dalam sarkofagus dengan cepat menghisap polisi itu. Polisi yang satunya lalu memeriksa temannya. Ternyata tubuh temannya sudah kering kerontang. Dia pun kaget. Muncul sesosok aneh yang menyerangnya hingga menjadi kering tersedot oleh mumi Ahmanet. Dengan menyedot saripati manusia, tubuh Ahmanet sedikit demi sedikit kembali pulih. Kemudian membangkitkan kembali 2 polisi yang barusan dia bunuh menjadi pasukannya. Di tengah kota, di dalam sebuah bar, Halsey penasaran bagaimana Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Nick yang tidak tahu apa-apa juga bingung, tidak bisa menjawab. Di sini, Halsey harus berkata jujur kalau dia ditugaskan atasannya untuk mengincar makam seorang putri Mesir kuno yang namanya dihapus dalam sejarah dunia. Dia juga mencari sebuah belati dengan permata merah di gagangnya. Itu dipercaya mampu membangkitkan sang dewa kematian Z. Dan Halsey mendapat informasi kalau permata merah itu telah dicopot dan disembunyikan oleh pasukan perang salib di suatu tempat di London setelah berhasil menaklukkan Mesir. Halsey yakin kalau mumi yang mereka temukan adalah mumi Ahmanet, sang putri Mesir yang telah membunuh keluarganya dan membuat perjanjian dengan dewa kematian. Di tengah pembicaraan itu, Nick melihat sosok File lagi dan terus-terusan memanggilnya. Lalu Nick meninggalkan Halsey untuk menemui File. Awalnya Nick tidak percaya apa yang dia lihat, namun File meyakinkan kalau ini adalah nyata. Di sini File menginformasikan kepada Nick untuk berhati-hati. File memberitahu kalau dirinya telah dikutuk dan dia juga menyebut Nick juga dikutuk akibat perbuatan mereka sebelumnya.
Bukti nyata adalah Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat berkat kutukan Ahmanet, dan yakinlah Ahmanet memiliki suatu rencana kepada diri Nick. Nick yang panik mulai keluar dari bar. Di sana, Nick melihat sesuatu yang aneh. Sosok makhluk menggiring ribuan tikus menyeberang. Dan ternyata itu hanyalah bayangan saja. Tiba-tiba, Nick disadarkan oleh Halsey. Nick menceritakan apa yang dikatakan file barusan. Namun, Halsey bingung seakan tidak percaya. Tiba-tiba, Nick kembali melihat bayangan aneh. Bayangan itu menuntun ke suatu tempat, lebih tepatnya di gereja tempat terjatuhnya pesawat. Halsey bingung kenapa Nick mengajaknya masuk ke dalam gereja, kenapa tidak memeriksa puing-puing pesawat di luar. Nick juga bingung karena dia merasa sesuatu menuntunnya untuk masuk ke gereja, dan dari jauh Nick melihat sesosok Ahmanet. Saat akan keluar, Nick diserang para zombie. Lalu muncul Ahmanet di atasnya dan menyebut kalau dia akan menggunakan tubuh Nick untuk membangkitkan sang dewa kematian Z. Ahmanet menghancurkan sebuah patung dan mengambil belati dari dalamnya. Saat Ahmanet akan menusuk Nick, tiba-tiba dia terhenti karena melihat permata merah di gagangnya telah hilang. Ahmanet pun marah. Tiba-tiba Halsey masuk dan Nick seketika berteriak, menyuruhnya kabur. Melihat kejadian itu pun Ahmanet langsung mengejarnya. Setelah berhasil melepaskan diri, Nick kabur mengajak Halsey naik mobil untuk menjauh. Namun, ternyata mereka malah berputar-putar kembali ke gereja. Nick pun kembali mencoba untuk kabur. Kali ini, mereka juga diserang oleh beberapa zombie dan membuat mobil yang mereka kendarai jatuh ke dalam jurang. Beruntung, Nick dan Halsey berhasil selamat. Namun, ternyata Ahmanet sudah tiba di sana. Nick mencoba menyerang, namun sia-sia. Nick malah terpental. Beberapa saat kemudian, muncul sekelompok pasukan yang menembaki Ahmanet dengan tali. Mereka membius Ahmanet dan yang lainnya hingga pingsan. Lalu, mereka dibawa ke dalam sebuah ruangan. Di sana, Nick melihat hal-hal yang aneh disimpan di ruangan tersebut. Orang-orang itu lalu pergi meninggalkan Nick sendirian. Tak lama, muncul seorang pria di hadapan Nick. Orang itu bernama Dr. Henry. Ia adalah seorang dokter bedah syaraf ilmuwan dan juga pengacara. Di sana, Henry bercerita kalau dia menderita suatu penyakit yang aneh. Saat sedang bercerita, tubuh Henry bergetar, terlihat wajahnya menghitam. Henry lalu menyuntikkan sesuatu di tangannya, dan obat itu berhasil membuat Henry kembali tenang. Selama ini, Henry berusaha mencari obat yang ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Henry lalu mengajak Nick menuju suatu tempat. Di sana terlihat sosok Ahmanet yang diikat dan disuntikkan cairan air raksa ke dalam tubuhnya. Hal itu mampu melemahkan kekuatan Ahmanet. Di sana juga ada Halsey. Ternyata selama ini Halsey adalah anak buah Henry. Henry berterima kasih kepada Nick yang telah membangkitkan Ahmanet. Henry mengaku sangat ingin membedah tubuh Ahmanet dan melakukan penelitian. Henry memberitahu saat ini Nick telah dikutuk dan tubuhnya terpilih untuk menjadi wadah sang dewa kematian Z. Henry menyebut kalau dia bisa saja menyembuhkan Nick. Lalu Ahmanet berkata bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkan Nick. Kutukan terhadap Nick tidak bisa dihilangkan. Ahmanet menjelaskan kalau dia akan memberikan Nick kehidupan abadi, menjadikannya sang dewa kematian. Dunia akan tunduk padanya. Nick kelak juga bisa menghidupkan orang mati, dan Ahmanet berdua akan menguasai dunia. Ahmanet lalu berteriak kepanasan karena air raksa di dalam tubuhnya.
Beberapa saat kemudian, Nick dan Halsey berbincang-bincang sambil memandangi Ahmanet yang diikat. Halsey meminta maaf karena tidak berkata jujur dari awal. Dia tidak mengira kalau Nick akan menjadi seperti ini. Di tempat lain, rekan Henry yang bertugas di makam bawah tanah akhirnya berhasil menemukan permata merah di salah satu makam. Di dalam kantornya, Nick meminta Henry untuk menghilangkan kutukan di dalam tubuhnya. Seketika, Halsey langsung sadar kalau Henry berencana untuk membunuh dan melakukan penelitian pada tubuh Nick. Henry akan memasang permata pada belati dan menusuk tubuh Nick. Jika nantinya Dewa Kematian berhasil bangkit, maka Henry akan menggunakannya untuk eksperimen penelitian. Nick pun marah mendengar rencana Henry itu. Tiba-tiba, Henry merasa kesakitan. Dia berusaha meraih obat yang ada di dekatnya. Di tempat lain, Ahmanet memanggil seekor laba-laba kecil untuk masuk ke dalam telinga salah satu petugas di dalam kantor. Di dalam kantor, Nick merebut obat milik Henry. Henry pun bereaksi. Dia menyuruh semua orang untuk lari, namun terlambat. Nick masih terkunci di dalam ruangan. Halsey pun berlari mencari jalan lain untuk menyelamatkan. Di dalam ruangan, Henry kini sudah berubah menjadi sosok iblis yang bernama Hyde. Makhluk Hyde memiliki kekuatan yang luar biasa. Di tempat lain, Ahmanet berhasil mempengaruhi seorang petugas untuk menyelamatkan dirinya. Di dalam kantor, Nick bertarung melawan Henry yang ingin membunuhnya untuk penelitian. Berbeda dengan Hyde yang ingin bekerja sama dengan Nick, ingin mengubah Nick menjadi Dewa Kematian, dan mereka berdua akan menguasai dunia. Di saat Nick terpojok, dia berhasil menusukkan obat ke dada Hyde. Hal itu membuat Hyde kesakitan, dan akhirnya dia kembali berubah menjadi sesosok Dr. Henry. Halsey kemudian bergegas mengajak Nick untuk menghancurkan permata merah, karena hanya dengan cara itulah kutukan di tubuh bisa dihilangkan. Nick sedang berusaha kabur, dan Ahmanet yang melihatnya langsung marah dan berhasil melepaskan diri lalu memanggil badai pasir untuk membawa Nick kembali kepadanya. Di luar, semua orang panik karena mereka diserang oleh badai pasir yang muncul tiba-tiba. Henry menelpon rekannya di bawah tanah untuk berhati-hati karena Ahmanet berhasil kabur dan saat ini sedang menuju bawah tanah. Di jalan, Nick dan Henry mencoba menyelamatkan diri dari badai pasir yang sangat dahsyat. Lalu, Nick melihat sosok File yang memberitahu di mana jalan menuju batu permata merah itu berada. Nick pun mengikutinya sampai masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Namun ternyata Ahmanet sudah lebih dahulu sampai di sana. Dengan kekuatannya, membangkitkan jasad para kesatria menjadi zombie untuk menyerang semua yang ada di sana. Nick pun bergegas menyelamatkan Henry dari serangan zombie. Di makam, Ahmanet berhasil mendapatkan batu permata merah dan memasangkannya kembali ke gagang belati. Di tempat lain, Nick dan Henry diserang zombie hingga masuk ke gorong-gorong yang dipenuhi air. Di dalam gorong-gorong itu, Ahmanet menculik Halsey masuk ke dalam dasar air yang lebih dalam. Nick mencoba untuk mengejar, namun sia-sia. Dia tidak menemukan Halsey. Saat kembali mencoba mencari lagi, dia melihat tubuh Halsey yang sudah diam tidak bergerak. Sambil menghindari serangan zombie, Nick membawa tubuh Halsey kembali ke permukaan.
Sesampai di permukaan, para zombie malah menangkapnya. Nick dibawa menuju ke hadapan Ahmanet. Di sana, Nick melihat kalau ternyata Halsey sudah tewas dan tidak bergerak. Semua zombie yang ada di sana kemudian menghilang. Sambil memegang belati, Ahmanet meminta Nick untuk mendekat. Nick mencoba menyerang, namun sia-sia. Nick yang masih merasa sedih melihat jasad Halsey yang tergeletak di sana. Ahmanet lalu kembali menyerang Nick. Ahmanet yang marah lalu mematahkan kaki Nick. Saat terpojok, Nick berhasil mencuri belati dari tangan Ahmanet. Nick pun berusaha memecahkan permata ke lantai. Ahmanet yang melihat hal itu berusaha menghentikan dan berkata kalau Nick akan mati jika batu itu hancur, dan Nick akan kehilangan kesempatan menjadi dewa kematian yang mampu mengendalikan kematian. Nick lalu memandangi jasad Halsey dari jauh. Nick pun terdiam dan berpikir. Dirinya lalu menusukkan belati itu ke tubuhnya sendiri, dan seketika terjadi reaksi tubuhnya. Nick pun pingsan. Beberapa saat kemudian, Nick kembali bangun dan berubah menjadi dewa kematian. Nick pun menjatuhkan belati dan menghancurkannya, lalu berjalan mendekati Ahmanet. Saat Nick melihat jasad Halsey, dirinya kembali sadar. Namun, Ahmanet mencoba mengalihkan perhatiannya. Namun ternyata, Nick masih bisa mengingat semua yang terjadi. Nick pun menyerang Ahmanet dan menghisap saripatinya hingga kering kerontang. Ahmanet pun tewas kemudian menjadi mumi. Sambil tertatih, Nick bergerak mendekati tubuh Halsey yang sudah tidak bernyawa. Nick memeluk Halsey. Tiba-tiba tubuhnya bergerak dengan aneh. Dia berteriak meminta Halsey untuk kembali bangun. Secara ajaib, Halsey pun hidup kembali. Halsey merasa bingung melihat tubuh Ahmanet yang kini kembali menjadi mumi. Lalu, Halsey melihat Nick dari kejauhan. Saat akan mendekatinya, Nick berteriak mencegah Halsey untuk tidak mendekat. Nick menyebut kalau dia sekarang sudah bukan manusia lagi. Nick tidak ingin menyakiti Halsey. Tiba-tiba saat Henry datang ke tempat itu, Nick pun menghilang dari hadapan Halsey. Di London, Henry berkata, mungkin saja Nick yang saat ini sudah menjadi dewa kematian mau menjadi sekutu baginya untuk melawan monster yang sebentar lagi akan bangkit membawa kiamat di muka bumi. Sementara itu, jauh di Timur Tengah, Nick menghidupkan kembali sahabatnya dan mengajaknya untuk menjelajahi Mesir, mencari jawaban atas apa yang telah terjadi di dirinya. Itu tadi alur cerita film dari The Mummy, di mana kita dapat menikmati keseruan film zombie yang memacu bencana dunia dikarenakan sang dewa kematian telah bangkit. Untuk pesan yang dapat kita banting dari film ini adalah kalau ambil peran jangan jadi atasan Nick dan Val, dikarenakan perannya sangat menyakitkan. Syuting film cuma untuk ditusuk pisau 2 kali. Sudah sampai segini dulu, sampai jumpa di Mummy selanjutnya. Dah.